Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur Tuhan berikan kesehatan pada kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih pada sore hari ini kami boleh kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu dan mempelajari kebenarannya. Kami berdoa Engkau yang akan menuntun kami, supaya melalui kebenaran-kebenaran itu kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir PA ini. Tuhan berkati semua teman-teman yang mendengar, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata dalam hati kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita sudah sampai hari ini pada Matius pasal yang ke-19. Kita akan baca Matius 19 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Berbahagialah kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca ini barangkali adalah bagian yang mungkin menjadi banyak pertanyaan di antara kita, ya. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah, ya. Dan di tengah-tengah zaman kita hari ini perceraian itu begitu banyak, juga termasuk di kalangan orang-orang percaya. Nah, bagaimana kita memandang hal ini? Bagaimana kita sebagai orang Kristen mencari tuntunan firman Tuhan dalam hal ini, ya? Kiranya apa yang kita bahas ini sungguh menolong kita untuk mengerti kebenaran itu. Pertama-tama saya mau memperhatikan dulu latar belakangnya, ya. Di ayat yang pertama dan kedua di pasal 19 itu dikatakan setelah Yesus selesai dengan pengajaran itu, yaitu pengajaran tentang mencari saudara-saudara pengampunan itu di Kapernaum, maka ia keluar dari Galilea dan kemudian dia pergi menuju ke Yerusalem. Nah, orang kalau pergi ke Yerusalem dari daerah Galilea di utara itu, mereka biasanya menyeberang sungai Yordan ke daerah yang bernama seberang sungai Yordan. Itu kalau kita membaca di kitab Markus namanya daerah Perea. Nah, di sebelah sini daerah Perea itu, ya, di dalam gambar kita ini. Nah, orang banyak itu dikatakan berbondong-bondong mengikuti dia, dan Tuhan dikatakan menyembuhkan mereka di sana. Nah, di antara orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia itu, nampaknya ada juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kemudian
datanglah katanya orang Farisi kepada Tuhan Yesus yang mau mencobai dia. Maksudnya mencobai dia, saudara-saudara, ya tentu maksudnya adalah supaya mereka mencari kesalahan. Ya, mereka mau menjebak Yesus atau menanyakan hal yang sulit supaya melalui jawaban-jawabannya kalau ada yang salah, mereka kemudian bisa menjatuhkan reputasi Tuhan Yesus atau membuat dia kemudian dipermalukan. Nah, saudara-saudara, karena itu mereka bertanya tentang hal perceraian. Di ayat 3 dikatakan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, kenapa saudara-saudara kok mereka mencobai Tuhan Yesus dengan perceraian ini? Sebab sesungguhnya isu ini juga sudah terjadi di antara mereka pada waktu itu, ya. Dan ada banyak perdebatan di antara guru-guru mereka sendiri. Nah, saya akan membaca beberapa pendapat teman-teman ya. Katanya kalau saya membaca di sebuah buku yang menjadi acuan saya, John MacArthur itu, dikatakan bahwa sebagian besar para rabi itu mengizinkan perceraian. Bahkan ada unsur orang itu boleh menceraikan dengan alasan apa saja. Nah, tetapi ada seorang yang bernama Rabi Shammai yang dianggap pendapatnya itu berpandangan sempit begitu ya. Ya karena dia itu sangat melarang perceraian. Perceraian tidak pernah diperbolehkan. Dan mereka rupanya menengarai Tuhan Yesus itu arahnya akan ke sana. Sebab itu mereka berharap Tuhan Yesus jadi tidak populer ketika dia akan bicara tentang perceraian, karena tampaknya Tuhan Yesus akan menentang perceraian itu, ya. Orang pada waktu itu yang paling populer adalah pandangan dari Rabi Hillel, ya. Rabi Hillel ini menyatakan bahwa seorang laki-laki itu bisa menceraikan istrinya dengan banyak alasan, ya, termasuk alasan-alasan yang kecil, misalnya karena istrinya itu disuruh potong rambut tak mau, gitu ya, atau dia ngomong dengan laki-laki lain di depan banyak orang, atau dia memasak sampai gosong, atau dia berbicara tidak baik tentang ibu mertuanya. Nah, untuk alasan-alasan seperti itu perempuan itu bisa diceraikan oleh suaminya, ya. Lebih jauh, ada seorang penafsir mengatakan mereka ini menanyakannya di daerah Perea, ya. Daerah Perea itu daerah yang di bawah kekuasaan Herodes Antipas, ya. Herodes Antipas pada waktu itu yang juga mengambil istri dari istri saudaranya yang bercerai, yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis juga, ya. Sehingga ada penafsir mengatakan barangkali supaya ajaran Tuhan itu juga didengar oleh Herodes, dan itu membuat Herodes juga marah seperti dia marah kepada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang menjadi latar belakangnya. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-4. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan bahkan tidak menjawab perceraian itu. Tetapi Tuhan mengajak orang-orang yang mengerti hukum Taurat, orang-orang Farisi itu, untuk mengingat kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan. Karena itu kita bisa belajar beberapa hal yang penting tentang pernikahan melalui bagian ini. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa pada mulanya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini menunjuk pada Kejadian 1 ayat 25 sampai 27 itu, ya. Bagaimana Tuhan itu berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, dan kemudian dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam konotasi yang ditunjukkan itu sebenarnya ada Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan.
Artinya saudara-saudara, pernikahan laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan menentukan pernikahan itu adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak ada opsi lain. Ada banyak kali perceraian itu karena ada pilihan yang lain. Ya, laki-laki itu lebih mencintai perempuan yang lain, lalu dia menceraikan istrinya yang ini. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan pada orang-orang Farisi dan pada kita juga. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu, satu laki-laki dan satu perempuan itu, Tuhan tidak memberikan opsi untuk ada perceraian. Tidak ada opsi untuk pilihan yang lain. Satu laki-laki dan satu perempuan. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam pernikahan. Ya. Dan lebih lanjut saudara-saudara, ketika Adam melihat Hawa itu, dia berkata, bukan, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Adam menemukan di dalam pernikahan itu dirinya sendiri. Dan Adam itu mengasihi istrinya itu karena dia tahu itulah tubuhnya sendiri. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi pada prinsipnya saudara-saudara, pernikahan itu adalah menjadi satu karena itu adalah ketentuan Allah. Dan karena sesungguhnya diambil dari satu orang, yaitu dari Adam. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu katanya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25 itu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan betapa kuatnya pernikahan itu. Ya, di mata Tuhan. Bukan cuma dia itu ditentukan Tuhan laki-laki dan perempuan. Nanti kalau laki-laki dan perempuan itu sudah punya anak dan anak-anak mereka menikah, Tuhan mengatakan laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya apa? Ikatan pernikahan itu, suami istri itu lebih kuat dari ikatan dengan orang tua, dengan keluarga asal itu. Itu sebabnya kalau orang Kristen menikah, dia datang ke gereja, dia itu berjanjinya kepada Tuhan. Ya, saya mengambil engkau menjadi istriku, aku mengambil engkau menjadi suamiku, dan aku akan tinggal bersamamu dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, senang atau susah. Ya, dan kita akan tinggal bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Saudara-saudara, itu menunjukkan kuatnya ikatan pernikahan itu dan kita sampaikan itu di hadapan Tuhan. Ya, karena itu penting. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu menunjukkan ketidakterpisahan. Kesatuan ini seringkali juga dibaca sebagai kesatuan secara seksual. Sebab itu bagi orang Kristen, kita itu hubungan seksual itu tidak boleh sembarangan. Itu hanya untuk suami dan istri, karena itu menunjukkan penggambaran satu daging itu. Tetapi saudara-saudara, kesatuan pernikahan itu lebih daripada sekedar hubungan seksual, ya, lebih daripada itu. Itu adalah tandanya, itu adalah tanda keterbukaan itu. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu terbuka satu sama lain. Mereka saling menerima, mereka menjadi satu dalam persekutuan itu. Bahkan kemudian Tuhan mengizinkan mereka kemudian menciptakan ciptaan baru bersama dengan Tuhan, yaitu anak-anak mereka. Nah, saudara-saudara, tetapi itu bukan yang paling esensi hubungan itu, bukan. Yang paling esensi itu adalah kesatuannya itu di dalam roh. Itu sebabnya alasan yang keempat bukan cuma kesatuan secara tubuh, tetapi kesatuannya itu ada kesatuan komitmen di dalam Tuhan. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus begini, bukan? Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, kamu mesti tahu kalau pernikahan itu dilakukan oleh Allah. Dan kalau kamu percaya kepada Tuhan, kalau kamu mengaku umat Tuhan,
maka kamu harus percaya apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Keutuhan itu bukan sekedar keutuhan karena tubuh, karena mental, karena jiwa, karena spiritual, tetapi juga karena iman, saudara-saudara. Karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Allah yang sudah menjadikan pasangan kita itu, suami dan istri itu menjadi bagian hidup kita. Jadi Tuhan tidak pernah memaksudkan perceraian. Ya, ketika Tuhan menjadikan, Tuhan tidak ada opsi perceraian. Karena dosa kemudian manusia jatuh dalam berbagai masalah. Laki-laki dan perempuan karena dosa itu bukan lagi ada dalam hubungan yang seharusnya, tapi dalam hubungan yang kemudian saling memperebutkan posisi, yang kemudian menimbulkan banyak masalah di dalam keluarga. Itu karena dosa, bukan karena maksud Allah. Nah, di dalam perjalanan sebagai suami istri, di tengah-tengah keberdosaan kedagingan kita dan dunia yang berdosa ini, Tuhan Yesus mengingatkan, ingatlah pada yang pertama itu, ya, bagaimana Tuhan memaksudkannya. Orang menikah bukan untuk bercerai, orang menikah itu bersatu. Di dalam kesatuan itu mereka menemukan dirinya sendiri. Di dalam kesatuan itu mereka bahkan diizinkan oleh Tuhan untuk meneruskan keturunannya di muka bumi. Di dalam kesatuan itu sesungguhnya kita itu menjadi saksi Tuhan, ya. Ketika kita berpegang teguh pada pernikahan itu, karena itu adalah tekad saya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan yang mempersatukan. Saya akan percaya kepada Tuhan untuk mempertahankan apa yang Tuhan persatukan ini. Sampai Dia yang memisahkannya, yaitu dengan kematian. Nah, teman-teman, itu jawaban Tuhan Yesus. Dan kiranya itu menjadi pencerahan bagi kita sekalian di dalam pernikahan kita. Nah, tetapi kemudian orang-orang Farisi itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa itu memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika ada orang yang menceraikan istrinya? Nah, itu di mana, teman-teman? Itu adalah di dalam Ulangan 24 ayat 1-4, judulnya memang tentang perceraian. Begini firman Tuhan. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu dia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian itu tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruhnya pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian itu mengambil dia menjadi istri itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini sebetulnya adalah Musa itu mengatur tentang menikah kembali, bukan? Jadi dalam cerita itu sebetulnya jika laki-laki punya istri, dia tidak senang dengan perempuan itu dan dia mendapat sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, maka dia harus menuliskan surat cerai. Sebetulnya surat cerai itu menunjukkan bahwa perempuan itu dipisahkan dengan legal. Ada syarat-syaratnya untuk perceraian. Ada yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan itu. Nah, dalam peristiwa itu, kalau perempuan itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan laki-laki itu menceraikan dia atau meninggal, maka suami yang pertama itu tidak boleh menikah dengan dia lagi. Itu sebetulnya urusannya. Jadi sebetulnya bukan masalah perceraian, itu adalah masalah menikah kembali, ya. Kenapa kalau ditulis begitu? Ada penafsir mengatakan, jadi kamu pikir baik-baik kalau engkau menceraikan istrimu, kalau sungguh-sungguh engkau mencintai dia. Sebab kalau nanti kamu nyesel, kamu tidak boleh membawa dia kembali loh. Kalau dia udah menikah dengan orang lain, sebetulnya itu yang dimaksudkan. Jadi pikir baik-baik, ya. Jangan gampang bercerai, sebetulnya itu maksudnya
apa yang ditulis oleh Musa ini, ya. Perempuan itu mungkin dia ada sesuatu, tetapi namanya sesuatu itu bukan berzinahan, teman-teman ya. Kalau berzina sudah pasti dihukum mati. Zaman Musa itu barang siapa ketahuan berzina, dia akan dirajam dengan batu, ya, saya mati. Jadi perempuan itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Pikir baik-baik, pertahankan itu, ya. Nah, karena kalau kamu sekali sudah menceraikannya dan dia sudah menikah dengan orang lain, kamu tidak bisa lagi kembali kepadanya. Itu kasusnya, saudara-saudara. Jadi itu yang dipertanyakan sebetulnya. Nah, untuk pertanyaan itu sebetulnya yang sedikit di luar konteks itu Tuhan Yesus menjawab, kalau itu sampai terjadi, itu karena ketegaran hatimu. Ya, Musa mengizinkan itu karena ketegaran hatimu. Karena pada waktu itu terjadi kekerasan barangkali juga pada perempuan. Sehingga Musa itu mau melindungi sesungguhnya pernikahan itu. Jangan mudah bercerai. Tapi sekali lagi kemudian Tuhan mengingatkan, tapi sejak mula tidaklah demikian. Jadi pada waktu penciptaan tidak ada opsi untuk bercerai itu. Laki-laki itu akan bersatu dengan istrinya, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Mereka menjadi satu daging, dan apa yang dipersatukan Allah sesungguhnya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Hukumnya itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, jadi aku berkata kepadamu, jikalau ada laki-laki yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah yang menarik. Nah, kalau gitu, kalau karena zina, boleh enggak kita menceraikan istri atau kita bercerai? Kalau karena berzina, baik karena suami atau istri. Kalau menurut aturan ini sepertinya itu boleh. Tetapi kemarin dalam satu diskusi ya, Pak Yakub itu menyoroti reaksi murid-murid itu. Murid-murid itu berkata begini, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Loh, reaksinya kok aneh. Reaksi ini kan seakan-akan, jadi kayak gitu ya. Kalau kayak gitu ya lebih baik enggak kawin. Jadi pilihannya apa ini teman-teman? Jadi pilihannya itu adalah, kalau saya kawin saya tidak bisa cerai. Meskipun istri saya melakukan sesuatu yang buruk gitu. Lebih baik tidak kawin dong. Ya, supaya saya tidak bersalah pada Tuhan. Loh, tapi kan boleh karena zina. Nah, saudara-saudara sekalian, Pendeta Yakub Susabda berpendapat bahwa ini kalau kita baca secara begini memang seakan-akan kalau karena zina kamu boleh menceraikan istrimu, begitu ya. Tetapi sebetulnya dalam konteksnya itu menurut Pak Yakub itu adalah sekalipun karena zina, begitu. Bukan kecuali karena zina, tapi lebih ke arah sekalipun karena zina, begitu ya. Nah, sehingga murid-murid itu bereaksi, kalau gitu lebih baik kita tidak menikah dong. Nah, saudara-saudara sekalian ya, saya ingat Pak William Lim itu habis ceramah, itu ceramahnya di GKA Sinode ya. Pak William Lim habis ceramah bilang, waduh Pak Yakub, kalau gitu ini saya harus meriksa kembali ini tata dasar tata laksana ini ya. Karena nampaknya di tata dasar tata laksana kita itu ada itu kemungkinan itu ya, jika karena zina. Nah saudara, tapi saya tidak ingin lebih jauh ke situ, tapi saya ingin mengajak saudara merenungkan apa yang dimaksud Tuhan dari pernikahan. Dan kenapa Tuhan Yesus begitu kuat mengingatkan kita. Sesungguhnya di dalam Alkitab sendiri itu Tuhan berbicara tentang umat Tuhan yang berzina. Bahkan kemudian dia memakai satu nabi namanya Hosea itu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Gomer. Yang kemudian perempuan itu sesungguhnya adalah pelacur yang menjadi istrinya. Tapi setelah itu kemudian dia berzina dengan laki-laki lain. Dan Tuhan mengutus dia untuk membawa kembali menjadi istrinya. Yang menggambarkan betapa Tuhan itu mencintai Israel memang ya. Mencintai Israel. Nah saudara-saudara sekalian, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah ini kesimpulannya berarti selalu ada pengampunan, saudara-saudara, selalu ada pengampunan. Karena iman
karena Tuhan. Kita ini semua bersalah. Suami atau istri selalu ada kesalahan. Kita berzina itu bisa ada secara fisik ya, tapi juga secara mental bisa kok teman-teman. Ya, kita bisa menyenangi laki-laki lain atau wanita lain. Tuhan Yesus mengatakan, bukan kalau kamu memandang wanita lain dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan, selalu kita harus mempertahankan institusi pernikahan itu yang menjadi kuasa Allah. John MacArthur berpendapat, ini adalah situasi jikalau ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian perempuan itu atau laki-laki itu mencintai orang lain, dan dia kemudian berbuat zina itu dalam arti dia terus menerus, dia sungguh-sungguh meninggalkan keluarganya. Dia tidak mau bertobat, tidak mau diperingatkan, sehingga kemudian dia mengabaikan sama sekali istrinya atau mengabaikan sama sekali suaminya. Saudara-saudara sekalian, di dalam konteks itulah barangkali berlaku apa yang diizinkan oleh Musa itu. Ya, kamu boleh berpisah demi untuk melindungi keluarga yang tertinggal ini ya, anak-anak dan istri ini supaya mendapatkan hak-hak hukum. Anak-anak dan suami ini mendapatkan hak-hak hukumnya dan terlindungi dari orang yang sudah keluar itu. Karena saudara-saudara, tindakan perzinahan itu tindakan yang meninggalkan keluarga, beralih hati itu sungguh tidak berkenan pada Allah, dan biasanya juga bisa menyeret banyak hal tentang kepemilikan keluarga, hak-hak anak-anak itu terbawa semua. Mungkin karena itu sajalah kita bisa mengerti kebenaran ini. Tetapi sungguh-sungguh yang dimaksudkan Allah, kita harus mengusahakannya, ya, tidak bercerai. Sebab Tuhan yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau engkau melihat sesuatu yang buruk dalam pernikahan itu, ya kau berdoalah supaya Tuhan memisahkan kalian dengan kematian. Itu ekstrimnya, saudara-saudara. Tapi saya mengamini itu. Kenapa kita tidak punya harapan sekalipun pasangan kita itu sudah meninggalkan kita, melakukan hal yang buruk? Bukankah Yesus itulah juru selamat? Bukankah dia yang sudah dituntun Tuhan menjadi pasangan hidupmu? Marilah dengan percaya kepada Tuhan, percaya dengan kuasa-Nya yang sempurna itu, kita mempertahankannya. Dan kiranya saudara-saudara, di dalam mempertahankan keutuhan keluarga iman itu, saudara-saudara, kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi berkat buat orang lain. Bahkan kita menjadi saksi anak-anak kita. Anak-anak bisa berkata, saya mempunyai papa yang tidak baik, yang meninggalkan keluarga, ikut laki-laki lain. Tapi saya mempunyai mama yang mencintai Tuhan, yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Sekalipun misalnya papa saya meninggalkan, dia tidak pernah berhenti untuk mendoakan sampai mati. Atau sebaliknya, mama yang pergi, papa mendoakan sampai mati. Saudara-saudara, di dalam iman kepada Tuhan yang kita yakini sudah mempersatukan kita, keluarga kita, laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu, biarlah kita sungguh-sungguh beroleh terang, beroleh tuntunan, dan kita boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menghargai pernikahan, kita akan membuat keluarga kita tuh utuh. Anak-anak punya contoh pernikahan yang utuh. Anak-anak mempunyai contoh bagaimana mempertahankan keadaan yang sulit dalam keluarga. Nanti kalau mereka menikah pun, anak-anak kita itu akan menghadapi kesulitan yang sama, saudara-saudara. Tapi kalau mereka melihat contoh orang tuanya itu dalam keadaan yang sulit, berjuang, bertahan, tetap bersama-sama, mereka pun juga akan punya gambaran. Nanti kalau dalam persekutuan saya dengan keluarga saya pun tidak akan menyerah. Perceraian itu adalah sesuatu yang tidak berkenan pada Allah, bukan jalan keluar, saudara-saudara. Hari ini kita menemukan dalam masyarakat kita, perceraian itu sudah menjadi jalan keluar. Banyak orang itu mengatakan saya cerai itu baik-baik, ya. Ini adalah jalan keluar yang terbaik, jalan keluar, saudara, yang terbaik. Oh, saya masih mengizinkan suami saya datang lihat anak saya kok. Saya masih mengizinkan istri saya datang untuk lihat anak saya kok. Saudara-saudara, tetapi anak-anak itu tahu bahwa orang tua mereka sudah tidak lagi
tidak lagi menghargai pernikahan itu sehingga mereka memutuskan untuk selesai. Itu akan membawa nilai sendiri pada jiwa anak-anak juga. Ingatlah saudara-saudara, kita bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita. Dari pernikahan itu Tuhan menghendaki anak-anak ilahi, anak-anak yang dibesarkan dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena itu mari kita berjalan dalam terang firman Tuhan ini ya. Mari kita ingat seperti kata Tuhan Yesus. Ingatlah semula ketika pernikahan itu dijadikan untuk menjadi saluran berkat Tuhan pada seluruh dunia, kepada laki-laki dan perempuan untuk serahkan seluruh isi dunia untuk dikelola, bukan untuk bercerai dan meninggalkan jejak-jejak yang buruk pada keturunan-keturunan kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya menuntun kita gerejanya, supaya kita hidup seturut dengan kehendaknya. Terpujilah Tuhan. Nanti sore kita bertemu, barangkali ada banyak diskusi kita bisa lakukan saudara-saudara. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Buatlah kami mengerti kebenarannya dan tolonglah kami untuk berjalan dalam tuntunan-Mu ya Allah. Biarlah seperti Engkau sudah menjadikan keluarga itu sebagai gambaran-Mu ya Tuhan. Demikian kami menghayatinya pernikahan kami ini sebagai gambaran-Mu. Ada banyak kesukaran yang kami alami dalam keluarga sebagai suami istri karena dosa, karena kedagingan kami yang jahat ini. Tetapi kami bersyukur di dalam Kristus Yesus Juru Selamat, kami tahu kami akan beroleh pertolongan. Kalau kami menghadapi banyak kesukaran, buatlah kami percaya bahwa melalui semuanya itu Tuhan tidak meninggalkan kami, dan melalui semuanya itu Tuhan sedang mendidik kami, supaya kami menjadi semakin dewasa dalam Tuhan, dan supaya kami menjadi saksi Tuhan memancarkan terang kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa untuk semua keluarga di GKI Immanuel dan semua keluarga orang Kristen di mana-mana tempat. Tuhan berkati dan Tuhan jaga dengan kuasa Roh Kudus supaya dihindarkan dari perpisahan. Biarlah kami semua menghayatinya di dalam iman kami pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.